Tahun 1457 sebelum Masehi, di Megiddo, sebuah kota strategis di wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Israel. Dua kekuatan besar bersiap untuk bertempur, pasukan dari dua peradaban yang berbeda. Dengan ambisi dan tujuan yang saling bertentangan, akan segera berhadapan di medan perang. Di satu sisi, ada pasukan Mesir yang perkasa, dipimpin oleh Firaun, Thutmose III yang ambisius. Thutmose ketiga dikenal sebagai salah satu Firaun terbesar dalam sejarah Mesir. Seorang pemimpin yang tidak hanya berani, tetapi juga cerdas dalam strategi militer. Di sisi lain, koalisi raja-raja Kanaan yang memberontak dipimpin oleh Raja Kades. Koalisi ini terdiri dari berbagai kota-kota kecil yang bersatu untuk melawan dominasi Mesir. Pertempuran Megiddo akan segera dimulai. Kedua belah pihak tahu bahwa hasil dari pertempuran ini akan memiliki dampak yang besar dan jangka panjang. Pertempuran ini akan menentukan nasib seluruh wilayah timur dekat kuno. Wilayah ini adalah pusat perdagangan dan budaya yang penting, dan siapapun yang menguasainya akan memiliki kekuatan besar. Bangsa Mesir dan Kanaan memiliki sejarah panjang, hubungan mereka penuh dengan perdagangan, aliansi dan konflik. Bangsa Mesir menginginkan kendali atas ruti perdagangan berharga yang melewati Kanaan. Ruti ini sangat penting untuk ekonomi dan kekuatan militer Mesir. Konflik ini mencapai puncaknya ketika Raja Kades yang didorong oleh kerajaan Mitanni menggalang kota-kota Kanaan untuk melawan Mesir. Mitanni, sebuah kerajaan kuat di utara, melihat kesempatan untuk melemahkan Mesir melalui aliansi ini. Thutmose ketiga, yang ingin membuktikan dirinya sebagai seorang Firaun pejuang yang hebat, memimpin pasukannya ke utara untuk menghancurkan pemberontakan dan mengamankan dominasi Mesir. Dia tahu bahwa kemenangan di Megiddo akan memperkuat posisinya sebagai penguasa yang tak terbantahkan. Thutmose ketiga adalah ahli strategi militer yang brilian. Dia dikenal sebagai salah satu pemimpin militer terbesar dalam sejarah Mesir kuno. Dia telah menghabiskan waktu bertahun-tahun mempersiapkan pasukannya untuk perang. Setiap prajurit dilatih dengan keras untuk memastikan mereka siap menghadapi segala situasi di medan perang. Pasukan Mesir adalah mesin perang yang terlatih dan terorganisir dengan baik. Mereka dikenal karena disiplin dan ketangguhan mereka. Mereka dibagi menjadi beberapa divisi, masing-masing dengan spesialisasinya sendiri. Ada pemanah, prajurit infanteri dan kusir kereta perang. Bangsa Mesir memiliki pedang, tombak dan perisai perunggu. Setiap divisi memiliki peran penting dalam strategi perang mereka. Mereka juga memiliki senjata rahasia berupa busur komposit. Senjata ini memberikan keunggulan yang luar biasa dalam pertempuran jarak jauh. Busur komposit adalah keajaiban teknik kuno yang dibuat dengan keterampilan tinggi, dan bahan-bahan terbaik terbuat dari bahan kayu, tanduk dan urat hewan membuatnya sangat kuat. Kombinasi bahan-bahan ini memberikan busur kekuatan dan fleksibilitas yang luar biasa. Pemanah Mesir dapat menembakkan anak panah lebih jauh dan dengan akurasi yang lebih tinggi pada musuh-musuh mereka. Keahlian mereka dalam menggunakan busur komposit membuat mereka sangat ditakuti di medan perang. Ini memberi mereka keuntungan yang signifikan di medan perang. Dengan kemampuan ini, mereka seringkali dapat mengalahkan musuh sebelum mereka mendekat. Bangsa Mesir siap untuk melepaskan kekuatan mereka kepada para pemberontak. Dengan persiapan yang matang dan strategi yang cerdas, mereka selalu siap menghadapi tantangan apapun. Pasukan Kanaan adalah kekuatan yang beragam. Terdiri dari tentara dari berbagai kota. Mereka disatukan oleh kebencian mereka terhadap bangsa Mesir. Mereka memiliki kereta perang dan prajurit infanteri. Mereka bertekad untuk mempertahankan tanah air mereka, berjuang untuk kebebasan mereka. Bangsa Kanaan adalah pejuang yang terampil dan mengenal medan perang. Mereka berharap dapat memanfaatkan ini untuk keuntungan mereka. Namun senjata mereka lebih rendah daripada senjata Mesir. Kereta perang mereka lebih lambat dan kurang lincah. Harapan mereka hanya bertumpu pada jumlah dan keberanian mereka untuk melawan pasukan Mesir yang lebih unggul. Bangsa Mesir kalah jumlah, tetapi tidak kalah strategi. Thutmose ketiga, seorang pemimpin yang berani dan tegas, memilih untuk menyerang terlebih dahulu.
Dia memimpin pasukannya melalui jalan sempit, mengejutkan bangsa Kanaan. Bangsa Mesir muncul dari jalan sempit itu dan melepaskan serangan panah yang mematikan. Busur komposit terbukti mematikan, anak panah menghujani barisan Kanaan menimbulkan banyak korban, bangsa Kanaan terpana oleh keganasan serangan Mesir. Mereka berjuang keras untuk mempertahankan posisi mereka. Bangsa Mesir mulai mendapatkan keuntungan. Pertempuran berkecamuk selama berjam-jam, udara dipenuhi debu dan asap. Suara bentrokan perunggu dan jeritan orang-orang yang sekarat memenuhi udara, kekacauan pembantaian, perang dalam segala kebrutalannya, jarak pandang buruk. Para komandan di kedua belah pihak kesulitan untuk menilai situasi. Satmos ketiga yang selalu selangkah lebih maju melihat adanya sebuah peluang. Dia memerintahkan divisi kereta perangnya untuk menyerang kereta perang Mesir yang lebih ringan dan lebih cepat daripada kereta perang pasukan Kanaan, dengan cepat menghantam barisan musuh, menimbulkan kekacauan yang mengakibatkan barisan prajurit Kanaan mulai runtuh. Pasukan Kanaan berada di ambang kehancuran. Mereka telah berjuang dengan gagah berani, tetapi kekuatan Mesir terlalu besar untuk ditahan. Melihat bahwa pertempuran telah kalah, Raja Kadis dan para komandannya memutuskan untuk melarikan diri. Mereka tahu bahwa tinggal lebih lama hanya akan membawa kehancuran total. Mereka meninggalkan pasukan mereka dan berkuda secepat mungkin menuju keamanan kota Megido yang dibentengi. Kota ini adalah harapan terakhir mereka untuk bertahan hidup. Tentara Mesir ingin mengejar bangsa Kanaan yang melarikan diri. Mereka ingin menghabisi mereka dan memastikan tidak ada yang selamat. Tetapi Satmos ketiga yang selalu pragmatis memerintahkan mereka untuk mempertahankan posisi mereka. Dia tahu bahwa pengejaran bisa berakhir dengan bencana. Dia tahu bahwa hadiah sebenarnya adalah kota Megido. Kota ini adalah kunci untuk menguasai wilayah tersebut. Dia tidak akan mengambil risiko dengan anak buahnya dalam pengejaran yang sembrono. Dia punya rencana yang lebih cerdik. Dia akan mengepung kota itu dengan mengepung. Dia bisa memaksa musuh untuk menyerah tanpa pertempuran lebih lanjut. Dia akan membuat musuh-musuhnya kelaparan sampai mereka menyerah. Ini adalah strategi yang kejam tetapi efektif. Bangsa Kanaan yang masih hidup bergegas kembali ke Megido. Mereka berharap menemukan keselamatan di balik temboknya. Tetapi mereka salah. Bangsa Mesir telah mengepung kota. Bangsa Kanaan terjebak. Mereka kehabisan pilihan. Di dalam kota Megido kepanikan terjadi. Warga tahu apa yang akan terjadi. Mereka telah mendengar cerita tentang kekejaman bangsa Mesir. Mereka tahu bahwa pengepungan adalah cobaan berat. Makanan dan air akan menipis. Penyakit akan menyebar. Semangat Veneron waktu mereka tinggal. Pengepungan Megido berlangsung selama 7 bulan yang panjang. Bangsa Mesir memutus semua pasokan ke kota. Mereka membangun tembok di sekeliling kota Megido, sebuah pengingat konstan akan kekuatan Mesir. Bangsa Kanaan kelaparan dan putus asa. Satmos ketiga seorang pemimpin yang sabar dan penuh perhitungan menunggu bangsa Kanaan hancur. Dia tahu bahwa waktu berpihak padanya. Dia juga tahu bahwa pengepungan yang berkepanjangan bisa merugikan dia, perlu menemukan cara untuk mengakhirinya dengan cepat. Akhirnya setelah berbulan-bulan menderita, bangsa Kanaan menyerah. Mereka membuka gerbang kota dan memohon belas kasihan. Satmos ketiga yang selalu menjadi politisi yang cerdik setuju untuk menyelamatkan hidup mereka. Tetapi dia menuntut penyerahan total mereka. Bangsa Kanaan tidak punya pilihan selain menerima persyaratannya. Mereka menyerahkan senjata, kereta perang dan harta benda mereka yang paling berharga. Mereka akhirnya bersumpah setia kepada Firaun.